Selamat siang Bu Saiti. Selamat siang, Bapak Bagaimana? Ahmad. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik, Ya, Pak. baik ya Bu ya. Pada siang hari ini, ya Ya, kita mau ngobrol nih. Ya, nggak lama-lama, boleh. sekitar 15 menit sampai 20 menit. Terima kasih udah bersedia hadir. Kira-kira Bu Saiti, apa nih yang mau diomongin pada siang hari ini? Silakan. Iya, baik, Pak. Ini ada curhat sedikit ya. Iya, silakan. Eh, saya kan mengajar di kelas 6 nih. Tapi ada 2 orang murid saya yang belum bisa baca. Nah, selama di kelas 6 sudah saya coba bimbing anak tersebut Iya. dalam udah waktu hampir 1 semester ini berarti ya Pak. Betul. Alhamdulillah ada peningkatan, tapi progresnya lambat gitu. Sementara sebentar lagi kan untuk kelas 6 mau keluar gitu kan, 1 semester lagi. Jadi mempersiapkan untuk ke SMP gitu Pak. Oh, jadi murid-murid ibu ya, ada beberapa murid orang murid ibu yang tidak bisa, belum lancar membaca ya Bu ya, tepatnya ya. Belum Dua lancar orang. membacanya, ada 2 orang gitu. Menurut ibu kira-kira kedua orang murid tersebut mengapa Bu tidak sampai sekarang atau sampai sudah kelas 6 ini belum lancar membaca? Ada beberapa faktor apa misalkan yang mereka hadapi atau alami gitu? Kalau dari faktor kemungkinan ada yang pertama itu dari dirinya sendiri gitu ya. Mungkin tidak rajin untuk belajar gitu. Yang faktor kedua dari eksternal, dari orang tuanya juga kan, setelah kita telusuri dan ternyata orang tuanya juga itu katanya tidak bisa baca gitu Pak. Oh, jadi selain lucu juga ya Bu ya. Jadi faktor pertama itu dari diri sendiri misalkan ya, karena emang mungkin beliau-beliau gitu. ini agak malas ya Bu ya. Terus yang kedua mungkin faktor orang tuanya juga di rumah yang belum soalnya pernah aku tanya. Jadi dipanggil orang tua, kenapa udah kelas 6 ini gitu, maksudnya kok belum bisa baca gitu, ada apa. Tadinya sih mau tahu gitu ya, kenapa di rumahnya, apakah di rumahnya nggak pernah belajar gitu, apa bagaimana, kan di sekolah cuma sebentar gitu ya. Dan ternyata itu kata orang tuanya tuh, saya juga Bu nggak bisa baca katanya begitu. Iya, ini sebuah fenomena sekali ya Bu Saiti ya. Ya, kita juga harus memaklumi mungkin kalau daerah perkampungan ya seperti kita ini rata-rata masih rendah, terutama orang tuanya juga di bidang pendidikan. Jadi kita juga kan di sekolah tuh cuman sebentar ya, cuman beberapa jam itu lamanya mereka di rumah, dan itu merupakan masih perlu bimbingan juga dari orang tua mungkin ya Bu Saiti ya. Nah ini Bu, kalau direntangkan dari nilai ya, dari kita coba rentangkan menggunakan nilai 1 sampai 10 misalkan ya, maksimalnya itu 10. Nah, ke beberapa murid ibu ini berada di angka berapa menurut ibu? Untuk untuk lancar membacanya ya, maaf. Ya. Iya. Untuk dalam lancar membacanya kalau pakai angka ya, mungkin di angka 5 kali ya. Karena karena belum lancar betul kan. Seharusnya kelas 6 itu udah bacanya udah
gitu. Udah ngebut lah. Udah apalagi kan bekal buat di SMP ya Bu ya. Iya. Seperti itu. Nah, setelah mendengar cerita dari Ibu nih ya, kan kita itu mustahil lah untuk memperoleh angka 10 langsung gitu ke atas Ya nggak gitu ya. mungkin. Ya nggak mungkin. Nah, kira-kira target Ibu selain angka 10 yang maksimal itu berapa Bu? Ya, misalkan sampai berapa dulu gitu supaya kita punya apa gitu Bu ya. Gimana Bu menurut Ibu? Target Ibu Iya, misalkan. untuk target mencapai KKM aja ya, mencapai KKM karena dalam bahasa Indonesia itu ya masuknya ya, Iya, oke masuk oke. ke dalam bahasa Indonesia lah. Ada Untuk lancar membacanya, membaca. Iya. untuk Jadi membacanya berarti sekitar 7 atau 7,5 ya Bu 7,5 ya? lah, iya Ah, untuk iya, kelancaran sekitar segitu. membacanya. Nah, untuk mencapai angka tersebut yang Ibu sebutkan tadi, Ibu Ya, kira-kira atau Ibu sudah punya langkah apa ya untuk bisa anak tersebut mencapai angka yang Ibu inginkan tersebut? Sopo ya, menurut Ibu tuh ya gimana gitu untuk sampai bisa ke sana? untuk bisa ke sana, yang Ya, sampai pasti, ke angka. Ya. yang pasti perlu bimbingan ya. Untuk mencapai angka ke sana itu anak tersebut harus beda dengan yang lain, jadi ada bimbingan khusus di luar jam pelajaran gitu. Minimal seminggu 2 kali lah, seminggu 2 kali untuk dibimbing secara khusus dalam hal membacanya gitu. Jadi Nah, diperkirakan kita itu apa namanya meluangkan waktu ya Bu ya iya, untuk iya anak-anak meluangkan tersebut, waktu. untuk anak tersebut memberikan bimbingan khusus ya tentunya di luar jam pelajaran, Di jangan luar sampai jam mengganggu, pelajaran. jangan sampai mengganggu murid-murid yang lain mungkin ya Bu ya. Murid yang lain, iya, iya, iya Nah, betul. ada lagi Bu selain memberikan bimbingan khusus atau gimana menurut Ibu? Selain dari bimbingan, saya juga meminta anak tersebut itu meminta untuk rajin lah belajarnya, terutama di rumah karena di sekolah kan cuman sebentar gitu. Kita kasih tugas membaca setiap hari. Nah, besoknya saya tes lagi itu Pak. Tes lagi. Sekarang nih, untuk hari ini saya berikan teks bacaan, misalkan satu bait lah, satu bait ya, satu bait. Ini coba dipelajari di rumah, dibaca lagi di rumah sampai lancar. Besoknya lagi pagi-pagi saya tes lagi gitu sebelum masuk gitu. Ya, Jadi selain luar ada bimbingan di sekolah, juga untuk meminta anak tersebut untuk belajar di rumah. luar biasa ya Bu ya. Jadi pertama Ibu berikan bimbingan dulu, terus yang kedua Ibu mencoba untuk memberikan bukan PR sih ya, tugas khusus ya Bu ya kepada anak-anak Ya, tersebut. Jadi ya untuk bisa lebih mengembangkan atau meningkatkan kompetensi anak tersebut ya. Tidak lupa juga mungkin kita dalam hal mencoba. membacanya gitu. Nah, dalam hal membaca tersebut ya luar biasa. Nah, selain itu Bu ya, kira-kira dalam waktu dekat ini ya, misalnya minggu ini, hal mana yang akan Ibu Saiti dahulukan? Yang tadi kan Ibu ada pertama membimbing dulu, terus yang kedua memberikan tugas dulu, atau mau berbarengan? Bagaimana Bu? Yang pertama saya lakukan, yang kedua itu memberikan tugas untuk membaca, karena kan kalau setiap hari ya di rumah kita kasih tugas nih, walaupun cuma satu bait atau satu alinea itu satu paragraf. Jadi karena terbiasa gitu ya, ada tugas dari guru. Biasanya kan kalau dikasih tugas mau tidak mau anak di rumah tuh
Iya. Iya, Jadi karena paginya uh, itu kita eh, tes lagi gitu. besoknya lagi kita Tuh yang lakukan tepat. lagi agar mereka terbiasa ya Bu ya. Dengan Mm-mm. iya, dengan teks bacaan yang berbeda gitu. Berarti intinya kita dahulukan dulu tugas-tugas tersebut agar anak tersebut merasa mendapatkan tanggung jawab ya Bu ya. Tanggung jawab dari ibu Iya, gitu ya. iya, iya Untuk betul. supaya nanti besok loh Heeh, kita tes lagi nih, ayo anak-anak semangat misalkan seperti itu. Itu iya, kira-kira Bu, kapan iya. tuh akan Ibu terapkan? Dalam minggu ini atau minggu depan atau Eh, kapan? Secepatnya. Bagaimana Bu? ya secepatnya karena Oke, secepatnya. karena mepet waktu ya untuk kelas 6 kan cuman ada beberapa bulan lagi gitu Iya, untuk betul, benar. meninggalkan sekolah SD itu. Sementara Iya, kan tuntutan iya, masa betul. udah lulus SD nggak bisa baca gitu. Nah, beban kelas 6 itu seperti itulah. Jadi sedikit curhat ya Bu ya. Iya, ya emang juga ya bagaimana ya dilema ya Bu ya kita sebagai guru kelas 6. Saya juga pernah Bu menjadi guru kelas 6 menemukan fenomena seperti itu anak-anak kita ada beberapa orang yang seperti itu. Kita juga tidak bisa menyalahkan ya, tidak bisa menyalahkan apa namanya guru-guru sebelumnya gitu. Tapi kita juga lebih merefleksi Iya, diri. Jadi tanggung jawab kita loh. Kita harus semangat dan kita mm-mm. itu harus bisa Iya meyakinkan betul. anak tersebut bahwa bisa gitu. Jadi alhamdulillah luar biasa sekali ini Bu Saiti ya fenomenanya. Dan Ibu harus mungkin ya kita di sini diposisikan sebagai guru yang Lebih wajib lebih ekstra sabar ya Bu lagi. ya. Ekstra lagi. Ya seperti itu Ya ya Bu ya. betul, Baik. harus ekstra lagi. Mm-mm. Ya. Jadi intinya apa yang Ibu tadi sampaikan, Ibu utarakan itu eh, insya Allah ya akan Ibu terapkan, akan Ibu lakukan ya Bu ya. Untuk demi kemajuan anak-anak tersebut. Insya Allah karena sudah berjalan juga ya, sudah Alhamdulillah berjalan ya. juga. Jadi walaupun agak lambat progresnya gitu karena kan otak eh, setiap individu itu berbeda-beda gitu. Ada yang Iya. cepet, ada yang sedang, ada juga yang lambat gitu. Sementara mungkin yang dua orang ini tergolong yang lambat gitu. Lebih ekstra kita ya Bu ya. Ya, yang sabar aja ya Bu ya. Iya, Ya alhamdulillah ya Bu Saiti kita mudah-mudahan ke sudah depannya. amin amin amin. Kita harus lebih semangat Bu, jangan pantang menyerah. Nah, guru kelas 6 itu Ya, semangat. diibaratkan Semangat terus. amin ya tanggung jawab di pundak kita ya karena untuk masa depan mereka nanti berlanjut di jenjang SMP. Ya baik ya Bu Saiti alhamdulillah kita sudah berada di ujung sesi ini. Ya padahal ini saya masih betah nih ngobrol dengan Bu Saiti ternyata banyak temuan-temuan sekali ya dalam percakapan atau dialog kita ini alhamdulillah ya. Jadi kita bisa saling sharing dan bisa Iya. saling berdiskusi dan bekerja sama. Nah, Bu, ini satu lagi nih. Setelah Iya. kita tadi panjang lebar berbicara, apa nih yang Ibu saya dapatkan dari percakapan kita ini? Bu, alhamdulillah ya. Uh, Eh, Alhamdulillah saya nantinya sendiri melakukan evaluasi terhadap usaha yang tadi saya sebutkan gitu ya sebagai perbaikan ke depan amin. jika bukan ini mudah-mudahan saya bisa menghadapnya dengan sabar Amin. gitu. Siap, siap, siap. Iya, Tetap ya, semangat seperti ya Bu itu. ya. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya. Baik ya Bu ya. Sampai ketemu lagi nanti kita minggu depan. Saya ingin mendengar lagi ceritanya nih dari Ibu nanti hasilnya gimana setelah Ibu menerapkan semua itu. Nah, Ya, baik baik. Bu ya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai Ya. ketemu minggu depan. Kita tutup acara pada sesi hari ini dengan sama-sama mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Bu Saiti.
apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Mohon maaf nih, kemarin Bapak telepon saya ya, Mm-mm. HP saya tidak aktif. Kenapa? Ada apa ya Pak? Iya. Gini, Katanya Bu. Bapak pengen cerita gitu, cerita Iya. sesuatu sama saya. Iya, jadi kemarin teh ingin sedikit curhat aja, Bu ya. Yang dialami oleh saya di sekolah terutama nih, ada beberapa rekan sejawat saya, Bu. Ya, mereka itu sepertinya kurang memperhatikan dalam menciptakan lingkungan yang bersih di sekolah. Ya, sementara saya sendiri alhamdulillah dan kebetulan di kelas di sekolah saya itu kan ada sekolahnya terbatas rombel ya Bu ya. Ada sekitar 4 rombel ya ruang belajarnya. Ya kan otomatis kami jadi bergantian belajarnya. Nah, jadi kebetulan saya kebagian kelas siang, mengajar kelas 5. Pertama itu ada kelas 3 dan kelas 2 ya. Terutama kelas 2 nih yang bergantian dengan saya. Itu jadi ruang kelas setelah mereka tinggalkan itu banyak sekali sampah. Jadi membuat lingkungan di kelas saya ketika belajar kita harus beres-beres dulu dan lain-lain. Padahal saya sudah bilang loh, sudah beberapa kali bilang gitu ke rekan-rekan. Seperti itu sih Bu yang ingin saya ceritakan. Baik, tadi kan Bapak untuk kebersihan lingkungan ya. Kebersihan lingkungan tadi bergantian kelasnya karena kekurangan ruang belajarnya. Nah, tadi Bapak juga bilang pengen untuk kebersihan lingkungan itu intinya dijaga oleh semuanya. Ya. Nah, apa saja nih usaha Bapak untuk supaya yang pertama tadi dari rekan kerja juga gitu ya, untuk bisa membantu atau memberikan arahan juga kepada anak-anak yang tadi pagi masuk gitu supaya tidak membuang sampah sembarangan mungkin itu ya. Nah, usaha Bapak ini seperti apa gitu? Iya sebenarnya ini Bu yang ingin saya diskusikan ya dengan Ibu, tapi sudah saya ambil beberapa langkah. Yang pertama saya sudah pertama jelas saya berbicara dulu kepada kepala sekolah Bu, kepada kepala sekolah. Setelah bicara kepala sekolah, ya udah tuh Pak Ahmad, tolong bicarakan ke gurunya dulu katanya, ke gurunya dulu, baru nanti langsung ke muridnya gitu. Kata saya, oh ya Pak, sebetulnya kata saya ke kepala sekolah, saya udah bilang Pak sebenarnya ke teman saya ini. Iya. Cuman mungkin beliau nggak tahu lupa. Dan kalau kalau kita bicara berulang-ulang, takutnya kan beliau punten ya punya, ya ini gimana sih, disangkanya nanti cerewet atau apa. Jadi saya sudah laporan ke kepala sekolah yang pertama. Yang kedua, langkah yang saya ambil itu pertama, saya langsung menegur anak muridnya Bu. Ya, setelah bicara ke rekan, kedua ke kepala sekolah, yang ketiga itu saya menegur muridnya. Tapi saya waktu itu mendapatkan respon yang agak kurang baik lah kasarnya. Jadi rekan saya itu agak sedikit kayak cemberut gitu kepada saya. Itu Bu langkah-langkah yang saya sudah ambil. Dari langkah-langkah yang sudah Bapak ambil tadi kan ke kepala sekolah gitu ya. Untuk konfirmasi, kemudian tadi juga Bapak bilang menegur anaknya juga gitu ya.
adakah gitu hambatan dalam melaksanakan usaha tersebut? Hambatan ya yang saya alami itu pertama ya itu yang pertama Bu. Saya udah bicara ke kepala sekolah dan ke rekan sejawat, hambatannya nggak tahu mereka lupa, nggak tahu apa emang masa bodoh. Kita kan jadi tanda tanya ya. Kita jadi tanda tanya. Jadi apakah? Jadi saya berpikirnya, oh mungkin jarang memperhatikan kebersihan atau seperti itu. Jadi hambatannya itu kalau ke muridnya ya jelas. Jadi berhubung saya bukan gurunya, jadi kesalahan itu diulang-ulang oleh murid tersebut. Mungkin kasarnya, iya memang betul. Iya, kasarnya kan guru aku juga nggak melarang gitu. Kenapa Pak Ahmad bilang gitu. Jadi seperti itu Bu hambatannya sih. Iya, memang betul ya. Kalau bukan sama gurunya yang bilang itu, anak-anak sepertinya kurang nurut walaupun kita juga kan mengajar di situ gitu ya. Bukan wali kelasnya mungkin kita ya. Iya. Nah, untuk rencana ke depan nih, Bapak apa itu rencana Bapak ke depannya untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya ke depan ya Bu ya, ada beberapa sebenarnya Bu yang sudah saya planningkan ya, yang sudah saya agendakan. Setelah saya berbicara ke kepala sekolah merespon, dan saya masih menunggu ini sebenarnya respon dari kepala sekolah tersebut. Apabila dalam waktu 1 minggu ini kondisi kelas masih seperti itu, mungkin saya akan datang lagi ke kepala sekolah. Yang pertama mungkin rencana saya ketika rapat guru, saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk berbicara ya, berpendapat bahwa bagaimana pentingnya menjaga lingkungan yang bersih agar tercipta suasana lingkungan kelas yang nyaman. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin rencana saya apabila rapat di guru itu sudah saya bicarakan, sudah saya sampaikan, tapi tidak ada solusinya, tidak ada actionnya, paling saya akan melakukan pendekatan personal Bu kepada rekan saya, kepada rekan saya tersebut. Saya berbicara dari hati ke hati, berdua berbicara bahwa gini loh, menjelaskan secara pelan-pelan, ya seperti itu Bu. Baru ada 2 planning yang akan saya laksanakan. Ya. 2 planning. Yang pertama adalah untuk rencana kedepannya diadakan rapat guru ya Pak ya. Diadakan rapat guru. Kemudian yang kedua adalah Bapak pendekatan kerja gitu ya. Nah, bagaimana nih jangka waktunya ya untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, jangka waktu untuk mentargetkan gitu. Insya Allah untuk keberhasilan dalam jangka waktu berapa lama gitu. Kalau ingin sih saya secepatnya ya Bu ya, mungkin dalam hari-hari ini, minggu-minggu ini itu sudah terrealisasi. Jadi misalkan sudah saya bilang ke kepala sekolah, terus ada respon kepala sekolah, ya udah Pak Ahmad, rapat guru nih kita besok segera dirapatkan, misalkan ini harapan saya ya. Ya udah besok kita rapatkan, sok Pak Ahmad berpendapat atau gimana. Terus untuk pendekatan personal mungkin secepatnya akan saya lakukan, seperti yang tadi saya bilang, bisa sebelum rapat atau sesudah rapat. Enaknya sesudah rapat ya. Kalau sudah rapat belum ada respon juga, saya mungkin langsung Bu. Ya secepatnya lah ya, dalam waktu minggu-minggu ini target saya seperti itu. Ya, secepatnya ya. Mudah-mudahan untuk target Bapak ini ke depan nih, mudah-mudahan terrealisasi ya. Amin. Amin Bu. Semoga. Mungkin ini udah di ujung waktu ya Pak ya. Iya. Untuk komitmen.
Nah, apa komitmen terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berusaha ya Bu, berusaha semaksimal mungkin untuk meraih itu semua ya, terutama untuk mewujudkan suasana kelas yang nyaman, kelas yang bersih ya, agar tercipta budaya positif yang ada, yang akan sama-sama kita nikmati bersama lah ya, lingkungan sekitar. Iya, iya, iya. Komitmennya itu saya akan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan ini semua, Iya, seperti itu iya. Bu ya. Ya, mudah-mudahan terrealisasi ya Pak ya. Amin, amin, Terima amin. kasih ini atas waktunya Bapak. Ya Bu, sama-sama. Saya juga Semoga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu Seti ya, sudah mau mendengar curhatan saya. Maksudnya ini hanya sekedar sama-sama. sharing ya Bu ya. Ya alhamdulillah Iya, saya mulai tercerahkan nih setelah dari yang Ibu sampaikan, yang Ibu tadi bertanya iya, kepada saya itu alhamdulillah. Jadi saya akan berusaha semaksimal mungkin ya Bu untuk mewujudkan itu semua. iya, iya, iya. Terima kasih banyak Bu Iya, Seti ya. iya, baik. Terima kasih Bapak. Semoga masalah kita dapat terselesaikan dengan baik ya. Amin, amin. Mungkin sampai di sini ya perbincangan kita kali Ya, ini. Terima ya kasih. Bu. Saya Assalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh. sama-sama ya Bu. Saya juga mengucapkan banyak terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi